Bismillahirrahmanirrahim. Saya berkali-kali belajar kitab kados Bukhari, Muslim, mulai hadis sahih sampai sing dhaif, sampai setengah maudhu, sampai hadis enggak jelas mbah maudhu mbah napa sahih. Tapi kata Imam Ghazali ngendikan begini dan saya percaya karena ini real nyata. Wa a'dhamu, sampai saya hafal karena makalah ini dikutip Abu Hasan Asyadzili. Semua ulama mengutip makalah ini. Wa a'dhamu ulumil Qur'an fi asma'ihi ta'ala. Jadi saka guru ilmune Quran namung setunggal ketika mensifati Allah saja, ada katanya saja. Lainnya itu karena menjelaskan manusia. Misalnya begini, ini contoh gitu, terutama kanca-kanca sing hafal Quran. Misalnya Allah hanya dawuh datar gitu. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Wa huwa ta Allah wa alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah, wa yumitu lan maringi mati sapa Allah. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Itu kalau orang-orang alim yang baca itu nangis. Nangisnya begini. Ketika sudah ada manusia begini, ada Mustafa, ono Ruhin, ono manusia-manusia ngeten. Terus kita akan bilang, manusia iku iso urip nak nganggo jantung, nganggo paru-paru. Manusia iku iso urip nak uteke gak remek, gak diklindes truk. Nak jantungnya oke, itu benar. Karena sudah kadung jadi begini. Tapi ini ilmu yang ditopang adat karena manusia ya sudah begini maka hidupnya butuh jantung, butuh paru-paru. Tapi itu ilmu kesekian. Hakikate iku ra ilmu, iku hakikate ra ilmu. Yang kita lihat manusia urip iku butuh jantung, butuh paru-paru. Itu udah ilmu. Itu yang kita ketahui. Paham ya? Tapi nak hakikate ilmu ya namung setunggal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah iku sing dadi ilmu. Artinya ngene, ketika Allah gawe manusa saka pasir, ora ana jantunge, ora ana paru-parune, ora ana unsur kehidupane. Pertama manusia diciptakan dari apa? Tanah kan? Tanah itu tidak ada jantungnya, tidak ada paru-parunya, tidak ada unsur kehidupannya. Tapi Allah bisa, wa huwal ladzi yuhyi. Karena Allah memang bisa menghidupkan. Nah, pentingnya ilmu ini penting nanti setelah kita mati jadi tanah. Kita tidak pernah janggal bagaimana Allah cara menghidupkan. Karena kita mensifati Allah bisa menghidupkan zaman kita berupa tanah. Maka Allah akan mudah lagi setelah kita jadi tanah, Allah ya akan mampu menghidupkan lagi. Lah kita ini dididik orang kafir atau orang sekuler untuk percaya paru-paru jantung, terus percayane kenemen ndas wis wong Islam diam-diam ya melok mamang pisan. Mosok wis mati suwi iso tangin neh carane piye lha iku musibah. Napa iku napa musibah. Lah saya itu berkenalan dengan jenengan hanya punya kepentingan itu supaya iman-iman yang faktor Allah itu hidup lagi. Ya iman-iman sefaktor Allah nopo hidup lagi. Kita bilang kalau kita tidak makan mati itu yang kita ketahui, tapi itu udah ilmu. Kita nggak akan ngomong bisa hidup itu dengan paru-paru jantung itu yang kita ketahui, tapi itu tidak ilmu. Yang benar-benar ilmu kayak wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Paham sing maksudnya? Lah itu pentingnya kenal ulama. Lah kalau kamu begitu berarti benar-benar mencintai Allah karena Allah kamu zat yang super, yang luar biasa. Nah tapi nak nyifati Allah kaya wong awam. Carane urip piye tanpa jantung? Padha karo kene nakoki pangeran. Ndak iso tenan Gusti jenengan kula urip tanpa napa? Pangeran mbok takoki ngono. Itu kan. Lah itu termasuk al-mutahabbina fillah, orang yang mencintai ulama karena ulama lah yang bisa memuji Tuhan. Mulane tiyang Yahudi, tiyang Nasrani dikritik Allah wa ma qadaru wa haqqan apa? Qadri. Mereka tidak bisa menghormati Allah dengan sepenuh-penuhnya sifat Allah. Karena mereka sering mengukur kekuasaannya Allah ambek yang mereka lihat. Nggih ambek yang mereka napa? Lihat. Mulane gejolkane Quran anggo jelek wong Yahudi. Orang Yahudi itu meyakini Isa itu anak zina karena Maryam tanpa bapak kok punya anak berarti anak napa? Zina. Terus jare pangeran anggo jelek wong Yahudi jarene cerdas pikir kok. Cara pangeran yo gampang. Inna masalah Isa inta wahi kama salin napa Adam. Nak Isa iku mokhal mergo tanpa bapak kudune wong Yahudi luwih ingkar anane Adam. Adam malah tanpa bapak tambah ibu. Lah ya iku pentingnya ngaji. Ngaji itu sono pembanding. Jadi kowe nak dewa-dewakno yang Anda ketahui, Anda akan jadi kafir. Meskipun enggak kafir yang terang-terangan tapi kafir diam-diam perkara ini meragukan kekuasaane napa? Allah. Jadi mulane kula niku kan delok wong nggih bingung. Aku nak ra umume wong jare ra pinter, nak kaya umume wong dadi setengah kafir. Ya memang repot jadi ulama tapi harus berani ngomong. Nah, itu tadi makanya Imam Ghazali bilang Quran ilmu tertinggi itu ketika hanya nyifati Allah kata wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Allah bisa menghidupkan tanpa syarat.
Wa yumit ya tanpa syarat. Jadi ya begitu. Misalnya begini bedanya ya. Saya bisa hidup kan karena makan, karena minum. Tapi orang Islam disuruh yakin ada makhluk Allah di sana yang kita tidak tahu, namanya malaikat. Itu hidupnya jutaan tahun tanpa makan, tanpa minum. Itu kalau ulama langsung tahu, kita dengan malaikat tidak ada bedanya. Artinya kalau Allah bikin Jibril butuh makan ya bisa. Kita dijadikan kayak malaikat tanpa makan, ya bisa. Karena ujung-ujungnya keputusan tertinggi, malaikat rah butuh mangan, ngono iku ya ora krana saktine malaikat, tapi krana kersane Allah. Kita digawe lemah ngene iki ya ora krana kita lemah ya mergo kersane Allah. Itu disebut napa wa wallazi yuhyi wa yumiit. Iki kula suwun nggih dados sifate Allah sing paling dhuwur teng Quran niku napa? Ketika Allah nyebut sifate piyambak tanpa objek nggih, tanpa napa? Objek. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi a'dzamu ayatin fil Quran napa ayatul kursi. Mergo mboten nyebut napa objek, namung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ndat sing berdiri sendiri.